Set itu nggak bisa dua produksi ya, apalagi produksi yang MNC yang berlawanan lah, berlawanan bukan nggak yang bisa, pasti ketemu. satu production house. Oh berarti memang Mas Anto nggak tahu tuh ada masalah apa segala macam tiba-tiba di ya. Halo sobat-sobat, ketemu lagi di vlog saya Abdal Isman, dan hari ini saya sedang bersama narasumber yang sangat spesial karena beliau ini adalah salah satu tamu yang saya harapkan dari awal nge-vlog zaman dulu, dari 3 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kemarin saya berhasil mengundang beliau. Tapi kan kemarin cuma ngundang doang ya. Nah, hari ini kita kedatangan Sang Prabu, the only one living legend, Mas Anto Wijaya. Mas Anto, terima kasih banyak loh Mas. Sama-sama Mas Abdal. Aduh sobat, saya ini senang banget loh bisa kehadiran Mas Anto di channel saya ini. Alhamdulillah, sama-sama ya. The living legend. Terima kasih. Mas Abdal juga legend loh. Kenapa tidak kita hadapi saja musuh kita dengan kepala tegak? Kalau musuh biasa, aku tidak pernah takut sedikit pun, Senopati. Sekarang pun tidak. Kalau hanya memikirkan diri saya terpaksa merasa cemas. Takut seluruh rakyat Malawapati akan menderita. Karena kita tidak mampu menghadapi ilmu sihir yang luar biasa hebat itu. Subscriber ini memang dari dulu tuh memang menantikan Mas Anto tuh hadir. Terima kasih. Mas Anto juga kan jarang ngobrol orangnya. Iya, kita. Saatnya di sini kita buka-bukaan Mas Anto. Oke. Bukan nih. Bukan. Mas Anto Wijaya, Prabu Angling Dharma. Mas sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas Abdal. Mas Abdal juga sehat pasti. Alhamdulillah sehat. Tapi kalau kita lihat ya Mas Anto ini masih awet muda loh. Alhamdulillah. Stylenya juga masih oke. Oke. Ini Mas stylenya Mas. Iya, memang saya lebih suka seperti ini dan fresh dan efeknya jadinya teman-teman mengatakan seperti Mas Abdal awet muda. Iya. Oh, benar tuh. Fresh. Karena belah tengah. Trennya begini ya, semua tren begini. Apa? Anak sama bapak. Tapi benar ya. 20 tahun saya baru bisa ketemu lagi sama Mas Anto Wijaya. Iya. Ya Mas, 20 tahun ya Mas. 20 tahun. 20 tahun sekarang tahun 2022. Kita terakhir Mas Anto kita 2003 2004 saya udah jarang ketemu Mas Anto tuh ya. Udah di ini lain kan, udah di judul lain saya. Iya, judul lain ya. Iya, Mas Anto masih di Angling Dharma. Iya, saya di Angling Dharma sampai tuntas 2006 ya. 2006 ya. Terus itu Mas Anto di sini sama kedua putranya yang kalau saya bilang para pendekar junior. Ada Mas Anto ya, anak Mas Anto. Ada kan gitu dong. Dimas dan Arya. Anak-anaknya Mas Anto Wijaya. Anak Mas Anto anaknya berapa Mas? Anak aku ada 3. 3. Arya yang pakai baju bunga-bunga. Dimas yang pakai baju putih, Sheila ada di rumah. Kebetulan ya ada acara keluarga, jadi ya udah deh ini acara untuk dia kurang suka kalau ke syuting ya. Jadi yang sering ngikutin saya kerja di kantor apa bisnis anak-anak 2 ini memang nanti akan yang meneruskan pekerjaan. Karena ada hal-hal juga beberapa pekerjaan yang harus dilanjutkan nanti mungkin kalau 10 tahun lagi ya anak-anak ini yang harus oke. Penerus ya. Aku mau nanya nih Mas, gimana menurut Mas Anto reunian kita kemarin? Reunian kemarin luar biasa dan bagusnya Mas Abdal di momen Ramadan yang penuh hikmah, penuh luar biasa ya. Ramadan adalah untuk umat Islam dan itu menyentuh dan pas dan indah dan berkesan. Berkesan banget ya Mas ya? Berkesan sekali. Dan saya juga benar-benar itu kayak Mas Anto itu kemarin Mas Abdal saya konfirmasi datang ya gitu. Wah itu, ini bener gak sih? Itu ini Mas. Gak percaya ini Mas Anto bakal datang nih, gue gak percaya. Bener kayaknya. Sampai saya bilang. Emang tadinya nggak mau. Gak percaya Mas. Saya bilang. Oke. Jujur ya, saya buka di sini ya sobat ya. Panitia semua nggak ada yang percaya kalau saya bisa ngundang Mas Anto. Lo yakin Mas Anto bakal datang? Insya Allah. Dia bilang sih Insya Allah, tapi nanti gue pastiin ya. Karena kita harus menyediakan tamu-tamu VIP nih, karena yang akan kita beri kayak namanya penghargaan lah, achievement lah gitu loh. Achievement untuk para senior-senior ini yang udah banyak banget berkarya dan membantu Genta Buana, terutama Mas Anto Wijaya, the only one, Prabu Angling Dharma. Kok Mas Anto kenapa menyempatkan ke acara itu Mas?
Ya, menyempatkan ke acara kemarin hari Sabtu, ya karena saya sudah banyak janji ke Bapak Afda. Panggilan Tuhan. Kamu punya teman janjian, lakuin dong. Panjang umur. Kan Mas Afda sendiri kalau datang panjang umur, banyak rezeki. Ya udahlah kita datang. Amin. Alhamdulillah ya. Nah, nggak jauh-jauh kemana kan? Iya, benar. Pesan dari pertemuan ini adalah untuk membuka rezeki, membuka panjang umur dan. Benar. Amin, amin, amin. Apalagi kan kemarin tuh panitia kan bilang, kalau yang konfirmasi datang siapa? Oke, Bang Kendi Satrio. Oke, kita sambutan Bang Kendi berarti kan Mas Santo belum datang gitu kan. Iya. Tiba-tiba pas habis maghrib, Afdal, Anto Wijaya datang Mas Santo. Oh serius loh. Wah, itu Mas saya lari Mas dari sana Mas. Loh, minggir. Tapi Mas Santo, minggir. Itu ada. Karena itu kan bangku kosong. Itu kan meja itu kan udah saya siapkan untuk Mas Santo dan keluarga kan pasti sama anak-anak kan. Minggir, ada Mas Santo gitu kan. Tetap aja pas sampai sini mah duduknya di mana aja. Gabung sama Bang Kendi kamu. Tapi emang begitulah ya Mas. Ya begitu teman-teman, dan bersatu kita happy karena teman-teman semua, waduh kalau mengingat dulu pekerjaan kita ya, berat sekali, berat banget. Kebawa kuda diinjek-injek, diseling, benturan, di atas digantung biarin aja. Malam-malam, waduh seru banget. Siang kesiangan, kepanasan, malam kedinginan, ke hujan kedinginan. Sampai subuh selesai kejar tayang, wow, sampai mau terbit baru pulang dari hutan. Seru. Udah akhirnya ketemu kan sama teman-teman ya. Teman-teman Mas aku mau rame, nanya Mas, itu Mas Anto ketemu kayak Bang Kendi, ketemu sama teman-teman yang lainnya, itu setelah berapa lama Mas baru ketemu? Ya sama loh, mulai selesai dari syuting. Itu nggak ketemu sama sekali? Nggak ketemu sama sekali sama teman-teman. Kan habis selesai kan jadi saya selesai syuting itu, kata kita barang-barang ada di rumah itu sudah nggak ada. Kita sudah pindah semua ke Surabaya. Jadi rumah sampai terjual. Begitu. Jadi kita sudah lepas. Kita ketemu di airport pernah, tapi waktu itu saya berangkat. Saya berangkat pernah ketemu teman-teman. Waktu itu teman-teman ada di mana deh waktu itu? Kalau sama Kendi saya pernah ketemu, tapi waktu itu Kendi dia datang ke Bali, dia datang ke airport, tapi saya sudah pulang ke Surabaya. Iya. Tapi sempat ketemu di airport? Iya, enggak, papasan dulu itu kan Kendi. Iya. Tapi info teman-teman memang dia tinggal di sana kan waktu itu ya. Berarti kalau saya bilang lebih dari 15 tahun ya Mas? Ya, lebih. 15 tahun baru ketemu lagi sama teman-teman ya Mas ya? Gimana Mas? Loh, bahagia dong. Sangat bahagia sekali, dan teman-teman lebih apa ya, jadi produser, Bapak Coki, Mas Abdal juga sebagai influencer sudah jempol berapa nih? Oke. Jadi kita ikutan doang dulu. Ya semua terus ya semua sudah mateng ya. Tadinya masih belum ini, sekarang udah punya anak, tapi masih cantik. Sudah. Tapi teman-teman. Mas Anto masih pada inget loh sama teman-teman loh. Iya 15 tahun lebih loh Mas ya, bener nggak? Iya. Akhirnya dipertemukan kembali kan? Iya. Tapi kan film-film kan sering nongol di TV kita kalau ya ampun nih teman-teman masih kerja ya. Masih banyak yang nongol di TV. Mas Abdel juga masih banyak. Kadang-kadang kalau ngeliat dia trans ada talk show acara-acara kan. Iya. Mas Abdel juga ada. Oh ya teman-teman. Pak Anto ini kan temennya. Iya. Nonton gitu ngamatin. Ya itu nostalgia ya. Hebat. Akhirnya ya acara kita penuh berkah ya di bulan Ramadan ini ya. Tapi memang gini Mas, memang dari awal saya bikin konten dulu, dari awal bikin konten YouTube itu kan saya pernah berhubungan sama si Arya juga kan, cari konten Mas Anto gitu loh. Banyak sekali yang menanyakan tentang Mas Anto Wijaya, sampai kita dulu pernah janjian ya. Pernah janjian mau ke Surabaya kan, tapi ternyata pandemi. Ya pandemi. Iya kan? Ya, wah, Nah, berat. Dari saya juga awal bikin, tahun 2020 ya. Tuh, Mas Anto yang jawab aja tuh, bener tuh. Kemarin kan saya bikin konten tuh. Sudah confirm. Tuh. Saya sudah confirm dengan Mas Abdal. Tapi jangan dulu, memang keadaan lagi mengerikan waktu itu. Dan lingkungan kiri kanan saya juga banyak. Terus kita kebanyakan malah kalau kerja, saya kerja aja di rumah. Ke kantor pun itu juga bahaya gitu loh. Jadi semua kegiatan juga saya, Mas close dulu deh. Iya. Karena nasional. Bahkan dunia, bahkan Mas dunia. Anto sendiri yang jawab tuh, bener kan? Saya akui memang. Memang kita udah lama pengen ketemuan. Dan juga nih pasti teman-teman nih kayak Sijil, ini pasti nonton konten ini nih. Nih, Mas Anto nih. Dan juga kemarin pas acara bukber kemarin Mas, sebelumnya mau minta maaf nih Mas. Ya. Karena aku nggak bisa ngobrol lama-lama sama Mas Anto. Karena kan memang hektik banget kan, sibuk banget kan, mundar-mandir kesini. Ya, interaksi. Dan sekarang memang sengaja kami undang Mas Anto untuk bisa ngobrol-ngobrol eksklusif dengan beliau. Ya, yang jelas saya merasa bangga punya sahabat dia, karena Mas Abda juga dulu terlibat di Angling Dharma, sekarang menjadi apa dikatakan influencer ya? Ya, boleh lah. Atau ya semacam itu ya, yang interaksinya sudah saya lihat tinggi sekali, terus saya diundang
Dan saya juga 3 tahun yang lalu ya, dari tahun 2020, sekarang saya baru berani keluar. Tadinya tuh saya masih ada di Surabaya tuh tahun 2020 tidak bisa kemana-mana. Jauh-jauh paling-paling hanya ke Jogja. Ada urusan apa-apa di Jogja sama Semarang, udah karena kita ngurusin barang-barang pengiriman yang ada kaitannya dengan ini kontainer dan lain sebagainya. Ya itu saya balik lagi ke Surabaya dan sempat hampir mengena. Tapi saya tidak apa-apa dan saya cepat-cepat dengan vitamin dan lain sebagainya semua sehat dan tetap sehat. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah aman ya, aman semua. Dan Tapi tetap sehat. Masya Allah, beberapa kali ketemu sama para seniornya terutama sama Mas Anto, jujur saya kaget loh ketemu sama Mas Anto. Oh, Mas Anto masih bugar begini loh gitu. Iya Mas Afdal Pak, itu jujur ya Mas Arya ya, saya nggak percaya loh awalnya loh. Pertama kali kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, ini kayaknya bukan Mas Anto ini sebenarnya. Ini anaknya Mas, ada yang ngasih tau, ini Arya ini anaknya gitu kan. Allah begitu kan. Untungnya Mas Anto langsung kirim voice note. Yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya kirim ke Jil Karisa. Wih nih, Mas Anto ini lu dapat di mana? Lu ketemu di mana? Gitu kan. Ini suaranya siapa ya? Gitu kan. Hari kedua kaget teman-teman. Ini suaranya Mas Anto nih dan gitu kan. Ada masih hidup ya? Gitu kan. Jahat banget. Tenggelam. Karena kan sudah lama menghilang ya. Gitu, sudah lama menghilang. Emang Mas Anto itu terakhir syuting kapan sih, Mas? Saya terakhir syuting 2000 setelah Angling Dharma selesai, saya sudah nggak ada syuting lagi. Tapi kemarin kayaknya pernah terlibat. Oh iya, kapan hari? Saya terlibat, udah tahu ya. Di Tutur ya? Di Tutur Tinular, di MNC TV. Akhirnya hanya berapa bulan ya, saya hanya syuting sampai 2 episode, ternyata gagal. Terus saya tidak tahu juga sebabnya apa. Dari MNC TV memberitahu bahwa kita mencukupi kerjasamanya sampai di sekian saja. Ya sudah, akhirnya saya silam. Oh, ini terjawab Gitu. nih, Mas Tato yang jawab nih. Karena kan kemarin saya juga pernah lihat di fotonya kan, Mas Tato tiba-tiba ada di MNC kan. Ya. Nah, itu pas-pasan dengan saya syuting Angling Dharma, Mas. Oh, iya. Padahal pada saat itu saya mau nyamperin loh, Mas. Mas Anto di Jakarta, Pik. Ayo, hajar, sikat ya. Dan gimana dia gitu kan. Mas Anto kejar. Pada saat, jadi kita syuting itu barengan Mas. Angling Dharma sama Tutur Tinular. Benar, ya. Mas Anto syuting Tutur Tinular di Sodong, ya di waktu di Sodong ya, setting kita buat di Iya, Sodong. kita di Sodong. Nah, di Sodong. Saya berpikir besok Angling Dharma akan pindah ke Sodong nih. Pasti kita ketemu. Ternyata enggak. Ternyata break kita. Iya kan ganti-gantian. Saya pikir Ganti-gantian, bisa berdua. nggak bisa. Ternyata dalam saat itu nggak bisa 2 produksi ya. Nggak Apalagi bisa. produksi yang MNC. yang berlawanan lah. Ada berlawanan, bukan nggak yang bisa. Pasti ketemu. satu production house. Oh berarti memang Mas Anto nggak tahu tuh ada masalah apa segala macam tiba-tiba di. Ya, sebenarnya ada satu ini ya, ada satu sistem itu ternyata kalau di stripping itu seperti begitu ya. Dan saya dicetak dari 20 tahun itu weekly ya, kecepatan terus nggak ada rasa syuting itu ya. Jadi maaf ya, nggak ada rasa, nggak ada kok gimana ya. Terus saya sering argumen bantah-bantahan dengan sutradara dan sutradara malah yang menghentikan dialog saya dan akhirnya memberi saran bahwa dialog saya kecepatannya harus agak lebih, jangan terlalu lama. Warning itu pernah disampaikan dan itu akhirnya membuat saya jadi bingung konsepnya bagaimana. Saya dibentuk di Genta Buana selama 20 tahun atau 19 tahun itu menemukan rasa gitu loh. Kalau stripping kayak nggak ada rasa deh. Ya gitu. Iya. Saya paham banget maksudnya Mas Anto itu apa. Paham, sangat-sangat paham. Apalagi saya pribadi nih Mas, yang sampai di sini Mas aksi syuting. Ya jadi ya mungkin memang dulu kita dicetak itu untuk weekly, yang istilahnya namanya untuk dialog, penghayatan itu bener-bener masuk segala macam. terus Dan kita bisa syuting tuh Angling Dharma itu dulu satu episode itu 5 hari ya Mas saya. Iya betul. Iya kan 5 hari. 5 hari. Satu episode Angling Dharma itu 5 hari. 5 hari harus selesai. Untuk proses syutingnya. Wow, luar biasa. Itu pun udah cepat zaman dulu gitu loh. Dengan sistem yang sekarang tak Mas Anto kaget. Waduh kaget. Kaget. Jadi nggak mampu, kalau stripping nggak mampu, kecuali kalau 1 minggu untuk tayangan hanya 3 kali pasti bisa. Tapi kalau setiap hari kita tayang, keteter dan akhirnya menimbulkan suatu ritme yang tidak sesuai dengan kita yang dulu sudah dibuat. Terus kalau saya lihat seperti itu. Ini baru aktor nih. Ini baru. Gitu. Iya benar ya. Iya, lebih Mas Anto tuh ini ya Mas ya lebih
Mas sampai sekarang pun lebih ke kualitas ya Mas. Ya kualitas ya. acting Iya, karena memang kebetulan tahu sendiri ya, kita di Angling Dharma ketemu sutradara. Iya. Sutradara yang bagaimana beliau adalah nomor-nomor di Indonesia, nomor hit di Iya. Indonesia atas semua. Pak Imam Tantowi, Pak Muklis, Pak Iya. Pak Edi Edi Jonathan sebagai Dasri Yaakob. Pak Dasri Yaakob dan lain sebagainya. Wow, itu semua itu sutradara nomor 1 dan mereka benar-benar mengolah kita dengan baik. Ya, saya merasa keluar ini semua pengaktoran itu ya dari beliau-beliau. Ya, Jadi itu juga seperti beliau itu juga adalah salah satu guru saya dulu di Genta Ya. Buana. Ya, kalau dibilang mungkin kita dulu SD-nya atau TK-nya di Genta Buana. Jadi sekarang udah kuliah, Udah lulus. sudah terbiasa lah. Ya, emang benar sih Mas, kalau sistem sekarang tuh emang seperti itu Mas. Apa namanya? Apalagi stripping, bahkan satu hari itu bisa 2 episode Mas. Satu hari 2 episode. Kebanyakan kayaknya. Bahkan Kerjanya waduh luar biasa, cepet. Waduh, luar biasa deh. ya. Jadi Itu emang- yang nggak mampu kita. Jadi Ya, benar-benar. ya akhirnya keputusan kita lepas. Oh, oke. Terjawab ya, sobat semuanya. Podcast kemarin Mas Anto tidak tayang. Nah, Mas Anto sudah jawab. Saya juga baru tahu jawabannya. tapi memang jujur Mas Anto, saya ini sungkan banget sama Mas Anto. Karena memang dari zaman dulu, saya melihat sosok Mas Anto ini adalah suatu legenda dari zaman dulu. Anto Wijaya gitu loh. Dan saya harus menjadi anaknya. Yang belum ada basic acting apapun segala tiba-tiba jadi peran utama jadi anak Mas Anto. Itu saya sungkan banget. Saya juga ngobrol sama Mas Anto cuma seperlunya aja. Dan di sini baru saya bisa ngobrol banyak sama Mas Anto, banyak yang kita obrolin tadi Mas ya. Iya, banyak Dari ya. sebelum tadi take saya udah berjam-jam ngobrol sama Mas Anto. Ngalur ngidul apa segala macam. Oh, kenapa nggak dari dulu seperti ini gitu kan. Tapi dulu Mas Anto lihat Mas Angga pas masuk gimana? Wah ini bagus, sangat ini potensi dan benar setelah itu melejit di drama modern. Bahkan saya tidak masuk ke drama modern ya, Mas Abdal ya, dan bagus semua semakin matang. Dan seperti sekarang seperti gini Mas Abdal sudah menjadi begini ya itu saya tidak heran. Wah sudah ini lebihnya anunya keluar semua. Iya. Dan ya ini sudah potensinya udah memang aslinya seperti ini. Akhirnya, dan bener loh Mas Arya, ini 20 tahun saya baru bisa ngobrol begini sama Mas Anto loh. Kalau dulu ya sobat ya, Mas keringat. Iya Afdal, iya. Bisa, santai aja, nggak usah panik, nggak usah. Iya mas, keringat tak. Enggak lah. Sorry. Ini beneran, saya cerita beneran. Segitu saya sukanya sama Mas Anto, beda sama Bang Kendi. Kalau Bang Kendi mungkin kan saya sering ketemu sama ini kan sering berjelajah kan. Kalau di kerajaan itu kan hanya beberapa scene kan. Iya. Waduh, aku syuting sama Mas Anto gitu kan. Waduh. Padahal Mas Anto santai aja Afdal. Kamu santai aja gitu kan. Semua baik. Gak harus syuting sama, waduh. Itu makanya tadi Arya nanya, gimana Mas kalau namanya grogi apa, itu wajar banget lah. Dulu, syuting sama Bapak ente pakai kayak gimana groginya? Keringet dingin nih, dang di sini nih.